Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan materi-materi pelajaran khususnya untuk kalian kelas 3 ini. Baiklah anak-anak, tidak henti-hentinya Bapak mengingatkan kepada kalian karena situasi di wilayah kita ini belum kondusif, maka kurangi aktivitas-aktivitas yang tidak perlu yang kalian lakukan di luar rumah karena wilayah kita ini sekali lagi masih belum kondusif. Tapi seandainya kalian tidak bisa meninggalkan aktivitas tersebut, maka silahkan melakukan aktivitas yang tidak bisa kalian tinggalkan dengan menggunakan masker. Karena masker ini dapat melindungi kita dan orang lain dari terjangkitnya wabah penyakit yang sedang melanda wilayah kita ini. Kemudian setelah kalian melakukan aktivitas tersebut dan kembali ke rumah, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun, kemudian cuci atau bilas dengan air yang mengalir. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena pada anak-anak Bapak yang baru mampir ke channel Education and Sport ini dan belum mengklik like dan subscribe-nya, silakan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai video yang channel Education and Sport sampaikan. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembahasan materi pelajaran untuk tema 6, energi dan perubahan, masih subtema 1, sumber energi. Kita memasuki pembelajaran kelima. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan. 1. Membaca dengan cermat. 2. Mencatat informasi penting. Dan 3. Merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Jadi inilah 3 cara atau 3 langkah untuk mendapatkan informasi dalam sebuah teks tulisan, ya, dalam sebuah tulisan. Yang pertama, membaca dengan cermat. Kalian harus membacanya dengan cermat, jangan sepenggal-sepenggal kalian baca, belum selesai sudah kalian potong. Kemudian yang kedua, mencatat informasi penting. Nah, sudah kalian baca dengan cermat, silakan catat informasi penting dari cerita tersebut. Dan yang ketiga, merangkaikan dan menyimpulkan informasi yang telah kalian catat tersebut. Karena kita baca teks secara bersama-sama ya. Salah satu sumber energi yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi fosil. Seperti batu bara dan minyak bumi. Energi fosil berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan mengendap di dalam tanah. Untuk mendapatkan energi fosil diperlukan proses yang sangat lama. Oleh karena itulah kita perlu menggunakannya dengan bijak agar tetap tersedia. Untuk lebih memahami tentang energi fosil,
bacalah teks percakapan di bawah ini dengan seksama. Jadi sebelum kita baca teks percakapan, Bapak ingatkan kepada kalian bahwa sumber energi yang digunakan manusia ini, yaitu yang digunakan sehari-hari ini, sumber energi fosil ya, yaitu sumber energi yang berasal dari fosil ini seperti batu bara dan minyak bumi. Minyak bumi ini banyak sekali jenisnya. Setelah diolah, minyak bumi ini banyak sekali jenisnya. Misalnya minyak tanah, bensin, solar, aftur. Aftur ini untuk bahan pesawat terbang ya. Kemudian salah satu ampasnya adalah aspal. Aspal ini digunakan untuk pengerasan jalan. Jadi banyak sekali ya jenisnya minyak bumi ini. Ya tadi sudah Bapak sebutkan mulai dari minyak tanah, bensin, sampai banyak nian ya. Sampai semua yang kita perlukan. Jadi energi fosil ini berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan mengendap di dalam tanah. Kalau minyak bumi berasal dari makhluk hidup laut, ya, makhluk hidup laut yang sudah mati selama berjuta-juta tahun, mengendap di dalam tanah. Jadi lama sekali proses terjadinya. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakannya. Oke, ini Adi. Kita baca ya teksnya. Adi membantu ibu memasak di dapur. Saat ibu hendak memanaskan penggorengan, tiba-tiba kompor mati. Ternyata gas yang ibu gunakan habis. Nah, ini adalah sebuah percakapan antara ibu dan Adi. Bu, mengapa gas di dalam tabung bisa kosong? Sebab gasnya digunakan untuk memantik api agar kompor menyala. Saat ini gasnya habis, sehingga kompornya tidak bisa digunakan. Jadi, gas merupakan sumber energi dari kompor ya Bu? Betul. Betul Adi. Gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil digunakan melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Berarti pembentukan energi fosil memerlukan waktu yang sangat lama ya Bu? Benar nak, ketersediaan energi fosil semakin sedikit karena digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan energi fosil dan perlahan beralih ke energi alternatif. Wah, kalau begitu, Adi akan lebih menghemat penggunaan energi yang berasal dari fosil, Bu. Betul, kita harus menghemat energi. Karena itu merupakan percakapan antara Adi dan ibunya mengenai energi fosil ya. Nah, kemudian ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan tugas-tugas berikut berdasarkan teks di atas. Buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Ini ada beberapa kata yang A, gas, fosil, menghemat, panas, dan kompor. Silahkan kalian buat kalimat sesuai dengan materi di atas ya, tapi tidak sama dengan yang di atas ya. Buat kalimat lain ya. Buat kalimat lain dengan kata gas, fosil, menghemat, panas, dan kompor. Nah, silahkan kalian buat ya. Bebas kalian buatnya ya. Yang penting sesuai ada hubungannya dengan energi atau ada hubungannya dengan bacaan di atas. Yang kedua, tuliskan 3 informasi berdasarkan teks
percakapan di atas. Nah, ada beberapa informasi berdasarkan teks di atas ini. Kemudian tulislah 3 informasi aja yang ada pada teks di atas ini. Karena itu tugas yang harus kalian kerjakan. Ini tugas pertama berarti anak-anak ya. Terbatasnya ketersediaan sumber energi fosil. Minyak bumi, batu bara, atau gas alam merupakan energi fosil yang terbatas. Artinya, memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali. Oleh karena itu, kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, kamu akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa. Nah, ini ada tugas kedua yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menurutmu mengapa kita harus menerapkan perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? 2. Bagaimana akibat jika kita tidak menerapkan perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? 3. Tuliskan 5 perilaku menghemat energi yang dapat dilakukan di sekolah. 4. Tuliskan 5 perilaku menghemat energi yang dapat dilakukan di rumah. Karena itu merupakan tugas kedua yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan di buku, kemudian kirim ke guru kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Nah, seandainya menurut kalian video ini bermanfaat, nah, silakan share video ini. Share video ini melalui media sosial, bisa melalui Facebook atau WA. Nah, sesuai dengan yang kalian punya ya. Caranya macam mana? Di bawah video ini ada tanda jempol ke atas, kamu klik dulu jempol ke atasnya. Kemudian kamu klik tulisan bagikan. Setelah kamu klik tulisan bagikan, maka akan muncul pilihan dibagikan kemana? Dibagikan ke Facebook atau WA. Kalau mau bagikan ke Facebook, nah, kamu tinggal klik aja lambang Facebook-nya. Kemudian nanti masuk ke beranda Facebook kalian. Di pojok atas kanan ya, kanan kalian ada tulisan posting. Silahkan klik posting, maka secara otomatis video ini akan tersebar melalui Facebook kalian dan dapat dilihat dan ditonton oleh teman-teman Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena terima kasih Bapak ucapkan atas atensi perhatian kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.